epistemnya. Epistem itu nalarnya dari Mula Sadra. Jadi Mula Sadra dikenal bisa menggabungkan 3 khazanah. Yang pertama khazanah Masya'iyun, yang kedua khazanah Isrokiyun, dan yang ketiga khazanah Jadaliyun. Masya'iyun itu tradisi peripatetik, alatnya adalah mantek, logika. Cara berpikirnya secara umum biasanya kalau nggak deduksi ya induksi. Itu Masya'iyun, filsafat jalan-jalan. Yang kedua Isrokiyun. Isrokiyun itu cara berpikir yang alatnya adalah intuisi, direct experience, pengalaman langsung. Sifatnya subjektif. Kalau yang rasional tadi biasanya sifatnya cenderung objektif, kebenaran untuk semua. Kalau yang Isrokiyun, kebenaran hasil pengalamanku sendiri. Dan yang ketiga, tradisi Jadaliyun. Tradisi Jadaliyun ini tradisi dialektika, tradisi dialogis yang punya biasanya para mutakalim, para teolog, seperti di kajian kalam dan fikih. Disebut Jadaliyun karena isinya biasanya jidal, perdebatan mencari kebenaran. Nah, itu tiga-tiganya kalau dalam Islam diakui. Itu yang oleh Jabiri diakomodir. Jadi yang pertama disebut Burhani, yang kedua disebut Irfani, dan yang ketiga disebut Bayani. Dan kita melihat selama ini itu dunia yang beda-beda, tapi Mula Sadra berhasil menyatukan tiga-tiganya. Tiga-tiganya penting. Tidak bisa orang Bayani saja, tidak Burhan, tidak Irfan. Tidak bisa orang Irfan saja, tidak Bayan, tidak Burhan. Apalagi tidak bisa orang Burhan saja, tidak ada Irfan, tidak ada Bayan. Wahyu, akal, batin, visi batin. Kalau bahasanya Ghazali, kolab. Wahyu saja tanpa akal nggak ada gunanya. Kan sering tak jelaskan itu kan, kalau ada orang tanya mana lebih penting wahyu atau akal, dua-duanya penting. Dia tidak bisa dihierarki, bisanya diseri, dijejer. Kenapa? Karena wahyu kalau nggak ada akal, wahyunya nggak bunyi. Kalau akalmu mati, saya nggak mau pakai akal pak, saya Quran saja. Iyalah Quran saja, emangnya kamu bacanya, memahaminya nggak pakai akal? Tetap harus pakai akal. Atau yang akal, saya nggak mau wahyu, saya akal saja. Lalu kalau akal saja, dasarnya apa? Ya kamu bisa sih spekulasi ngawur, tapi kan sudah out of context. Ini kan ngomong tentang Islam, ngomong tentang agama. Kalau wahyunya nggak dipakai, ya kehilangan basis, kehilangan dasar. Mungkin rasional hasil pikiranmu, tapi nggak ada dasarnya, nggak ada sumbernya. Wahyu penting, akal juga penting. Jadi tidak perlu kita debat lagi mana yang lebih utama, wahyu atau akal. Podo wae, podo utama nih. Akal itu tidak ada dasarnya kalau nggak ada wahyu, dan wahyu akan bisu kalau nggak ada akalnya. Itu persis kayak waktu orang Khawarij komplain pada Ali bin Abi Thalib. Ali, kamu kafir karena memutuskan sesuatu kok pakai pikiranmu itu loh. Harusnya kan pakai Quran. Kita kan orang Islam. Terus Ali bin Abi Thalib tersinggung, diambil Quran. Ini loh Quran itu, ditaruh. Coba kamu tanya sekarang Quran, dia bisa ngasih solusi apa? Dia adalah sesuatu yang bisu, yang membunyikan siapa kita. Membunyikannya pakai apa? Pakai akal. Kalau akalmu mati, sebagus apapun Quran nggak ada gunanya. Wahyu dan akal. Dan yang ketiga, irfan. Akal dan wahyumu hidup, tapi kalau kamu kehilangan visi batin, kehilangan irfan,
Akalmu, keberagamaanmu, wahyumu jadinya formalitas, tidak dihayati. Kenapa kamu nggak masuk ke sana? Ada jarak. Irfan itu kan pengalaman langsung, direct experience. Sholat tanpa irfan itu sholat tanpa khusyuk. Puasa tanpa irfan, puasa tanpa pengendalian diri. Zakat tanpa irfan, ya berarti zakat tanpa pelajaran ketidakterikatan pada harta. Kehilangan visi batinnya. Sholat yang tidak ada tanda anil fasa wal mungkarnya, puasa yang tidak ada imsaknya, dan seterusnya. Itu irfan. Kalau dalam agama kan irfan cenderung mengarah ke ihsan. Nah, agama tanpa irfan itu agama formalitas. Sholat tanpa irfan, sholat formalitas. Berpikir tanpa irfan, bernalar tanpa irfan itu juga formalitas. Kamu ngomong poligami itu sunnah, poligami itu wani nggak poligami? Kan gitu. Terus kamu ngomong apa? Kamu kan sering diskusi di kelas itu kayak ya oh, tapi kan ngelakoni enggak? Kamu menjalankan itu enggak? Kan kadang-kadang enggak. Begitu kamu disuruh khutbah Jumat, kamu bilang, saudara-saudara, Allah memerintahkan kita setiap sepertiga malam adalah waktu yang mustajab. Kamu bangun nggak sepertiga malam? Anjir todok, kamu isone ceramah. Kalau marahi adikmu, hei belajar, ini waktunya belajar. Kowe dhewe ya ndak belajar. Bener secara akal. Dasarnya wahyu juga ada. Cuma ndak irfan, kamu ndak menghayati. Dirimu sendiri nggak terlibat di sana. Dan dalam agama butuh 3 klaster ini: visi batin, akal, dan wahyu. Dan itu yang coba disatukan oleh Mula Sadra. Wahyu saja skripturalis, nanti hasilnya Islam fundamentalis yang kita rasakan hari ini. Akal saja lahirnya Islam liberal. Irfan saja lahirnya kebatinan. Iya, kayak orang Jawa, nggak sembayang nggak apa-apa, sing penting atine eling. Nah, itu kan gitu. Itu kan kayak kamu pacaran, nggak apel nggak apa-apa, nggak SMS nggak apa-apa, nggak ngirim, nggak neraktir nggak apa-apa, sing penting aku cinta padamu, kan gitu dong. Itu kan kebatinan kan itu namanya. Yang penting aku cinta padamu, tiap hari kangen padamu, I miss you. Neraktir nggak penting, apel nggak penting, antar jemput nggak penting. Pacarmu mesti bilangnya plek, ya kan? Gua cuma digombal itu kan mesti gitu. Jadi kalau kamu batin saja, yang penting kan aku ingat Allah, nggak usah sholat nggak apa-apa, nggak usah puasa nggak apa-apa. Ya mungkin Allah bilang gitu, prek. Wong cuma disuruh sholat aja nggak mau kok bilang ingat padaku. Disuruh puasa aja nggak mau kok bilang jatuh cinta padaku. Kan nggak percaya Allah itu. Kan kamu mungkin sering bikin puisi, aku padamu ya Allah, sholat subuh jam 7:30. Ya kan? Itu kan malaikat itu mesti cekikian itu baca puisimu itu. Wah, puisinya dahsyat sekali. Cinta pada Allah, mendekat pada Allah. Tapi ya kayak gitu, itu gayamu. Kayak irfan penting, akal juga penting, wahyu lebih penting lagi. Wahyu, akal, irfan dia harus dialektis. Itu yang dilakukan oleh Mula Sadra. Dan epistem ini nanti yang dikembangkan menuju al-hikmah al-muta'aliyah, kearifan puncak.